online. Pada live trading malam hari ini, kita dipandu oleh Pak Fajar. Untuk Pak Fajar, silakan. Selamat malam semuanya. Ya, pada hari ini mungkin kita akan menunggu atau kita akan mengadakan banyak orang yang menunggu-nunggu di momen ini karena kita sebentar lagi akan ada namanya rilis data yaitu live trading. Live trading apa sih? Non-farm payroll. Mungkin banyak trader yang menunggu di kesempatan ini. Karena di kesempatan ini mungkin data tersebut rilis itu setiap bulan satu kali. Ya mungkin data dirilis itu pukul 7.30 atau setengah 8 malam. Berbeda dengan bulan lalu, ya mungkin bulan lalu itu dengan iklim yang beda di winter atau di summer. Data yang akan rilis di pukul 7.30 nanti ada 3 data, yaitu average hourly earning, non-farm employment change, dan employment rate. Mungkin udah ada beberapa yang sudah pernah ikut NFP? Sudah ya? Sebagian saya lihat sudah, dan terutama yang di live ini mungkin boleh di live tadinya nanti yang melalui Zoom, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin menyaksikan melalui streaming atau Zoom yang ada di PT Royal Trust sendiri. Sedikit saya akan jelaskan bagaimana sih cara memanfaatkan data atau data tentang non-farm payroll yang ada. Mungkin saya sarankan ketika data sebelum rilis atau sebelum data dibuka pada pukul 7.30 atau setengah 8, disarankan untuk tidak melakukan entry atau transaksi terlebih dahulu atau yang sering dibilang mendahului data. Mungkin saya ingin ajarkan satu persatu. Diawali data dengan average hourly earning, itu di pertama. Di data tersebut ditunjukkan bahwa previous itu data lalu, dan forecast itu perkiraan, dan actual yang akan nanti dibuka pada 7.30. Previous sendiri itu adalah data bulan lalu. Data bulan lalu itu ada 0,1%, dan forecast atau perkiraan itu ada 0,3%. Dan non-farm employment change-nya sendiri bulan lalu itu ada di 275K atau ribu, dan perkiraan akan ada namanya penurunan sebesar 212K atau ribu, dan employment rate itu atau data pengangguran bulan lalu rilis 3,9% dan perkiraan akan sama, yaitu penganggurannya 3,9%. Dan kita akan menunggu hasil rilis data yang akan muncul di aktual. Mungkin dari Zoom atau dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, atau boleh yang menyaksikan Zoom boleh bertanya sebelum datanya dirilis pukul 7.30 atau setengah 8 malam. Ada mungkin yang dari sini? Ya. Kalau dilihat dari segi non-farm, dari previous ke forecast, kemungkinan harga emas akan naik. Kemungkinan. Tapi kita gak ada yang tahu ketika aktual dirilis bisa berubah atau hasil yang tetapnya atau fixnya. Karena di sini memang sesuai judul. Di sini ada 3 data, jadi jangan sampai salah bahwa 3 data ini terkadang itu akan berlawanan. Tetapi kalau dari saya pribadi sarankan mengikuti apa yang sesuai dengan judulnya. Judulnya kita live trading non-farm payroll ya, atau non-farm employment change. Dan yang kedua mungkin yang signifikan itu apa? Unemployment rate. Non-farm sendiri itu apa sih? Non-farm employment change atau non-farm payroll yang mungkin sekarang orang taunya non-farm payroll. Non-farm payroll itu apa sih? Non-farm payroll itu total tenaga kerja yang ada di Amerika di sektor non industrinya. Dan kalau employment rate
Jadi jangan salah nih. Di sini ada non-farm employment chance dan unemployment rate. Mungkin sama-sama unemployment. Tapi jangan salah. Kalau non-farm itu jumlahnya. Jadi semakin banyak jumlahnya orang yang bekerja, tandanya artinya datanya apa? Bagus. Nah, kalau sebaliknya, unemployment rate. Kalau datanya malah menurun, tandanya apa? Kan menurun nih. Bagus juga dong. Kecuali dia naik. Jelek. Jadi jangan salah ya. Jangan dulu previous atau forecast ke aktual itu kalau nurun tandanya jelek terus. Jadi jangan. Harus tahu dulu judulnya di sini employment rate, non-farm dan average hourly earning. Apa sih average hourly earning? Ada yang tahu nggak di sini? Apa pendapatan apa? Pendapatan apa? Pendapatan atau gaji per jam tenaga kerja atau gaji karyawan yang ada di Amerika. Jadi ini tiga data ini tersebut ini nyambung. Pendapatan, banyaknya tenaga kerja, dan yang ketiga jumlah pengangguran yang ada. Jadi jangan salah nih. Pak, kan ada perang Pak. Nanti gimana Pak NFP sama perang? Oh ya, pertanyaan dari Siuja. Pertanyaan dari Siuja ya. Pak, kan ada perang. Pak, nanti gimana Pak NFP sama perang? Untuk perang dan NFP sendiri, contohnya, mungkin Siuja hari ini lihat ya harga di tadi siang atau di market Eropa buka, itu tiba-tiba harga naik. Karena kalau Siuja lihat di CNBC, itu ada serangan dari Israel menuju ke Iran. Itu makanya market ada namanya gejolak naik atau langsung naik secara signifikan. Kalau bedanya ini, Pak, ada perang dan Pak nanti gimana? Kalau referensi dari saya pribadi, mungkin ketika data rilis, ikutin data terlebih dahulu. Kalau data menunjukkan bagus untuk US dollar atau USD, kita transaksi apa? Sell. Kita sell. Dan ketika kita sudah profit, kita amankan terlebih dahulu. Kita tinggal mencari posisi buy atau beli di harga terbagus. Karena memang ini akan bergejolak. Beda ceritanya kalau memang datanya atau USD-nya melemah. Baru kita ngikutin trennya yaitu buy atau bullish. Itu sih Siuja. Nah lagi mungkin yang bertanya sebelum datanya dirilis. Yuk. Ada yang bertanya mungkin? Atau ada yang belum paham? Boleh yang di Zoom, boleh tanyakan. Pak, kalau data mix gimana? Ntar bingung. Kalau untuk data mix, kalau dari saya pribadi, Siuja lebih baik melihat non-farm employment chance dan unemployment rate. Itu lebih signifikan. Tapi balik lagi, tadi yang dibilang Siuja dari awal, ini ada perang Pak, gimana? Ya tadi saya bilang, apabila memang data kebanyakannya lebih banyak untuk melemah, hasil datanya lebih baik mengambil posisi buy atau beli. Tapi baliknya kalau memang ketiga datanya bagus, lebih baik mengambil momen itu untuk sell atau jual. Karena USD sendiri atau emas sendiri itu versus dengan USD. Pak, di live ini ada yang nanya, NFT jarang nge-spike kan untuk harganya? Tergantung oleh brokernya. Kebetulan memang sudah kita sering mengadakan live trading NFT setiap bulannya. Selama ini dari klien atau trading yang mungkin menggunakan broker kita belum ada yang komplain tentang itu yang ditanyakan. Jadi untuk saat ini untuk PT Royalty sendiri tidak pernah harganya seperti itu atau spike seperti itu. Balik lagi kalau yang broker-broker lain saya kurang tahu. Pak, spread bakar melar banget nggak sih Pak? Kalau untuk melar
Kalau untuk Melar sendiri selama ini jujur untuk meter sendiri selama live trading sendiri itu belum ada namanya Melar atau apa. Mungkin nanti Syuja bisa saksikan ya. Kalau boleh, kalau mungkin Syuja boleh menggunakan demo yang ada. Soalnya beberapa broker yang Melar banget. Iya, waktu itu. Munculin komennya di Ada pertanyaan lagi guys? Atau dari yang Zoom? Boleh? Time frame yang dipakai berapa nanti Pak? Lebih baik menggunakan time frame M5 atau M15. Kenapa M5? Karena saya menyarankan di trading mungkin ada yang tahu kenapa harga tinggi seperti saat ini. Mungkin ada beberapa acuan, yaitu mungkin satu terjadinya perang, terjadinya mungkin hutang-hutangnya tidak bisa dibayar oleh negara Amerika sendiri atau gimana. Itu yang mungkin bisa membuat resiko apabila kita transaksi menggunakan time frame yang terlalu lebar dan kita menahan untuk transaksinya. Contohnya, saya buy, harga naik. Tapi karena kita pakai time frame H1, mungkin kita mau biarin aja dulu. Lebih baik sih kalau untuk saat ini dan harga saat ini, lebih baik menggunakan time frame M5 atau M15. Jadi ketika sudah profit, kita amankan terlebih dahulu transaksinya atau posisi kita. Boleh mungkin yang offline ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya nggak? Kalau datanya turun, kemungkinan targetnya kemana? Ada pertanyaan, kalau misalkan datanya bagus atau strong untuk dolar, USD akan turun sampai targetnya mana? Target terdekat itu ada mungkin di low hari ini, yaitu di 2267. Kemungkinan terlebih dahulu itu dia mengejar ke harga segitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan datanya jelek, kemungkinan akan mengejar ke 2305 terlebih dahulu. Kemungkinan bisa membuat ATH baru atau yang belum tahu itu all time high atau bisa dibilang break high atau high baru, bisa dibilang seperti itu. Kalau misalkan nanti USD-nya ternyata buruk, artinya kan XAU bakal naik dan mungkin akan menembus all time high lagi. After effect-nya kira-kira bagaimana Pak? Apakah tiba-tiba akan turun lagi atau akan cenderung naik terus seperti efek dari ini NFT atau gimana Pak? Kalau untuk after effect-nya, kalau dari si pribadi, untuk after effect-nya apabila ketiga data dirilis dan hasilnya jelek atau melemah untuk dolar, memungkinkan emas tersebut akan naik. After effect-nya gimana? Kemungkinan dia akan terus naik dan dia akan ada namanya high baru atau ATH yang sering dibilang, tetapi jangan mengikuti trennya yang mungkin dia akan bullish terus. Pasti ada namanya koreksi atau akan ada namanya bearish, entah itu 10 poin atau 20 poin. Perkiraan seperti itu. Makanya tadi yang saya bilang lebih baik menggunakan time frame pendek atau ketika kita transaksi sudah profit lebih baik diamankan terlebih dahulu. Jangan ditinggal atau kita menunggu TP. TP boleh tapi TP secukupnya saja. Itu sih lebih baik sih. Terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan sebelum datanya dirilis karena masih ada waktu 5 menit lagi.
Kalau dari saya pribadi, untuk pasangnya SL atau tidak, Pak? Kalau data lebih baik kita melihat terlebih dahulu data rilisnya seperti apa. Ketika kita transaksi, saya tidak menyarankan atau saya menyarankan kalau saya pribadi tidak menggunakan SL, tapi saya tahu ketika kapan akan ngebreaknya atau kapan dia akan turun banget dan kita posisi beli, ya kita lebih baik kita cut loss dan kita bisa buka opennya untuk mengikuti trennya yang turun atau naiknya. Jadi disesuaikan saja. Karena di Novamp sendiri ini data yang benar-benar signifikan. Jadi terkadang atau sering sekali ketika kita menggunakan stop loss atau SL, kemungkinan bisa menyentuh stop loss-nya sendiri dan yang kita transaksikan ternyata trennya betul. Gitu sih. Ada lagi mungkin? Masih ada waktu 5 menit. Harga sudah mulai naik ya. Kenapa? Supportnya di tadi terlebih harga low hari ini. Karena harga low hari ini itu cukup lumayan bawah sekali ya. Itu ada di 2267 dan kalau ditanya resistennya yang pasti kalian udah tahu 2305 itu sih. Dan ini harga udah mulai naik karena kemungkinan didampaknya oleh dari non farmnya yang mungkin kemungkinan dia jelek non farmnya. Tapi nggak tahu ketika rilis datanya. 3 menit lagi guys. 2 menit 34 detik. Mungkin boleh yang belum mumpung masih ada waktu yang belum bikin akun demonya boleh bikin akun demonya terlebih dahulu. Satu menit 57 detik. Ingat ya, jangan transaksi terlebih dahulu atau jangan mendahului data. Pak, ini ngaruh sama forex juga nggak sih Pak? Ngaruh dong. Ini ngaruh sama forex yang eh, yang bergantungan dengan USD-nya. Contohnya Euro USD, kemungkinan ini akan bergerak yang ya sorry Suja, ngaruh. Jadi ngaruhnya itu yang terkaitan dengan USD-nya. Wah, 40 detik lagi ya. Ada yang udah nge-buy duluan? Ada yang udah baik. Wah, jangan dulu ya, jangan dulu. Ada yang udah nge-sell duluan nggak? Pencet. Nanti 5 detik hitung bareng-bareng ya. 5 detik hitung bareng-bareng ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sabar ya. Nol farmnya bagus.
non farmnya bagus dari previous juga. Dan employment rate-nya bagus, boleh sell. Cari harga terbaik ya untuk sell ya. Hourly-nya pun bagus. 3 data ini bagus. Strong untuk USD. Jadi kalian cari harga bagus. Saya sarankan untuk transaksi sell atau beli. Jual, sorry. Atau jual. Cari harga bagus untuk sell. Ini bagus sekali guys. Dari data lalunya atau dari bulan lalu. Bentar enggak? Ada koreksi, itu previous-nya naik, tapi tetap bagus aktualnya. Jadi cari harga bagus untuk transaksi sell. Ingat ya, kalau udah profit amankan terlebih dahulu. Boleh sell? Udah ada yang dapat sell? Ingat ya, kalau profit diamankan terlebih dahulu. Nah, turun ya lagi ya, 84. Pak, ditanya berapa lama biasanya? Biasanya itu sampai 15 menit. 15 menit sampai 30 menit. Cari harga terbagus, saya lagi. Ya, tuh ya, dapat ya, saya lagi ya. Cari harga bagus, sell pokoknya ya. Ditutup, lalu di-sell lagi. Sudah profit, tutup, lalu sell. Jangan ditekan keluar. Ya sudah profit, amankan terlebih dahulu. Sell terus ya guys, ingat ya. Supportnya atau target terdekatnya itu mengejar ke 2267. Boleh saya lagi gimana Pak? 2280. Cari harga bagus sell. Jangan melawan data terlebih dahulu. Yang sudah profit amankan. Turun lagi. Ini transaksi interaktif dengan potensi. Jangan melebihi SLP. Terus wajar. Boleh kalau mau masuk sell lagi. Ingat ya, kalau udah profit amankan terlebih dahulu.
jangan lawan arah kiri. Udah ada yang profit lagi tadi? Berikan Udah dong. Cari harga terbaik, sell. tinggi langsung set. Oke. Harga baik lagi, sell lagi. Mulai turun lagi, baru set lagi. Oke. Nyala abangku. Nyalanya warna apa, Bang? Sekarang ada kenaikan lagi, tunggu sebentar ya. Terus, ya. Boleh apabila mau ngambil sell lagi di harga 2286 atau 87. Terdata lagi. Target terbaik untuk sell lagi ya. Oke, masih tarik-tarikin guys. Ya masih tarik-tarikan. Karena dampaknya untuk data sendiri ini datanya bagus. Tiga-tiganya datanya memang bagus untuk US dollar, tapi balik lagi masih teracu dengan adanya yang perang yang tadi ditanyakan oleh saudara Syuja ya. Tapi masih ada momen untuk kita transaksi sell. Yang offline atau yang di sini kayaknya muka-muka profit ya. Udah take profit kayaknya, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya yang melalui Zoom atau yang dari rumah. Ada yang bertanya, komen. Kira-kira tembus
Pak, ada yang bertanya di sini kira-kira tembus sampai harga berapa, Bang? Oke, berarti turun ya sekarang. Masih ada peluang untuk sell, cari harga terbaik. Tembusnya kurang lebih Tembus ke bawah itu dia menuju apabila bisa ke target terjauh. Target terjauh itu ada di 267. 2000 267. adalah 85 lagi guys. harga yang paling rendah untuk hari ini. Harga tertentu. Tapi ini juga juga sih dari satu ada rupiah ada factory supaya kita terangkan bagaimana Jadi sesuai dari yang tadi saya bilang, ketika yang transaksi, ya ketika kita sudah profit, diamankan terlebih dahulu. Karena data bagus, tapi keadaan atau berita-berita mungkin yang sering baca di CNBC atau berita-berita dunia, itu karena gejolaknya perang dan ekonomi Amerika sendirinya itu karena ada gagal yang bayar atau obligasinya gagal bayar. Jadi itu yang bisa mungkin melawan data saat ini atau si November Perang sendiri. trading di XAUUSD ya. Ini sudah rilis data motor value dan beritanya bagus untuk USD. Jadi transaksi sekarang dan ini pergerakan kami sedang ini kita tunggu dulu akhirnya harga nggak bergerak turun baru kita mulai kita lakukan. Sekali lagi jangan mencoba untuk melawan pergerakan. Jadi data yang untuk keamanan dari data itu sendiri. Nunggu candle baru ya. Ada yang tanya, nunggu candle baru, Bang. Ya. Tunggu candle baru di time frame berapa? Untuk di time frame berapa, Pratin? Atau untuk yang dari yang dari kita? Dari kita itu M5. Saat ini kita di M5 kan. Itu dulu. Di sini memang terlihat pergerakannya di 89 masih cenderung agak naik. Kita tunggu lagi sampai akhir. Ada yang tanya lagi katanya suku bunga turun ya, Bang? Suku bunga belum diprediksi untuk turun, cuma kalau dikatakan tertahan, iya untuk saat ini tertahan terlebih dahulu. Sehingga pengaruhnya itu, Bang? Sehingga pengaruhnya ya satu, dolarnya mungkin berdampak untuk dolar tersendiri, karena akan ada namanya melemahnya dolar, beda ketika keadaannya suku bunganya yang ditekan atau dinaikkan suku bunganya sendiri. Itu ada di FOMC. Untuk BTC kita kurang begitu tahu ya karena di sini adalah trading di komoditi emas. Kalau BTC itu adalah Bitcoin kan lebih berbeda dengan yang fisik seperti itu. Masih pergerakan. Ya mungkin yang gabung di live Zoom-nya boleh tanya. Bisnis $2 apa? Dapat info tadi suku bunga turun tahunnya dapat. Bisnis buat dolar saat ini itu adalah dari segi non-farm di mana terjadi peningkatan tenaga kerja dan juga terjadi penurunan dari segi unemployment ke tingkat pengangguran sehingga menyebabkan USD membaik dan menyebabkan harga emas menurun. Oke, saat ini sedang terjadi koreksi. Ada yang dapat harga saya lagi? Jadi harga emas jadi peningkatan bergerak tinggi dan untuk penurunan. Jangan Masih tarik-tarikan ya harganya ya. Bawah dari pergerakan data karena kemungkinan loss malah justru ada ya kan dengan hasil lagi kita sudah seperti di titik yang tinggi baru yang mulai setelah itu ketika sudah mencapai profit yang cukup segera langsung tutup transaksi agar pengamatan
emosional sendiri, jangan sampai terbawa emosi untuk selalu mendapatkan profit tertinggi. Kita memanfaatkan dana kita untuk mendapat profit Kamu kasel ya? untuk loss yang Cari harga sell terbaik guys. naik terus ya. Baik, kalau Nggak baik. untuk sendiri karena ada koreksi saat ini sudah muncul candle baru, tadi sempat bergerak turun, sekarang naik lagi. Kita lihat. Masih aman sell bang? Ada yang tanya. Masih aman untuk sell? Masih aman untuk sell, cari harga terbaik. Tetapi apabila dia harganya menembus ke harga 91 atau 92 kembali, jangan sell terlebih dahulu. Aman untuk sell, tapi menunggu dulu. Kalau misalkan menembus sampai ke 92, jangan sell. Tarik-tarikan ya. Saat ini sudah tarik-tarikan, sudah koleksi, jadi harap bersabar terlebih dahulu. Target berapa pips untuk hari ini? Kita tanya. Target untuk pips, kalau dihitung hari ini pipsnya itu sudah berjalan dari 2267 ke 2395 ya high-nya ya. Hari ini high. Hari ini high itu di 2305. 2305. 2305. Ya, jadi itu pipsnya. Kalau untuk targetnya. Si mencari arah ya harganya ya. Arahin ya. Pergerakan lebih enak. Coba bergerak turun. Sudah boleh 286 lagi ya guys. lagi. Jadi disarankan untuk sell ya, jangan bukan buy. Jangan melakukan buy karena Buka-buka sel ya. Buka-buka sel ya. Saya nge-buy soalnya. Nggak, saya nge-sell guys. Saya nge-sell. Cari harga terbaik masih untuk sell guys. Kalau rekomend untuk buy-nya itu kalau sudah melewati jam 8 ya. Harga running di 285. Minggu depan buat lagi kayaknya bang, ada perang juga. Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu ya. Karena saya nggak menganalisa takdir. Oke. Kita nggak mau ada takdir teman-teman. Kita doakan saja jangan perang. Enggak. Gak enak juga dunia kalau misalkan perang, ya kan? Oke, ini bergerak turun. Ingat kalau sudah profit, langsung ambil. Itu sudah profit langsung ambil. Lari lagi. Oke, sudah bergerak turun. Sudah bisa ambil sel lagi, Pak? Cari harga terbaik. Ini masih momennya masih untuk sell.
Selagi data sampai jam 8 itu masih kuat untuk sell. Sampai dengan jam 8 masih kuat. Masih ada 10 menit lagi. Ya, pindah candle apakah Ada waktunya pindah candle dan pergerakannya kita lihat atau pasaran turunnya kuat. bosan ya harganya ini? Teman-teman jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Saat ini rekomendasi masih melakukan transaksi sell. Cari harga terbaik Cari untuk sell. terbaik ya untuk sell. Harus santai Pak, harus santai. Harus selalu keep smile. Siap nih ya, bentar. Benernya, mau udah. Pengawas begitu. Dan jika ada yang silakan. Pengawas begitu. Dulu, naik dulu dikit, ambil nafas. Masih bergerak. Gas lagi. Masih kuat ya guys. Gas lagi. Oke, cari harga sell terus aja guys. Sampai jam 8 sell terus aja guys. Sampai jam 8 sell terus guys. Time frame berapa? Untuk Time- frame berapa? Targetnya 267 terlebih dahulu. Untuk farm employment hijau, unemployment rate hijau, untuk average-nya itu sesuai dengan forecast. Dan apabila nggak bisa 267, kemungkinan bisa ke 310. Dan kalau malam ini tidak bisa menembus 267, ada kemungkinan emas akan ke harga 310. 2310. Gitu aja. Ada yang dapat sell lagi. Sampai jam 8 sell terus ya guys, dapat harga bagus. Cari harga terbaik untuk sell. Live trade-nya waktunya kapan? Untuk live trade ini dilakukan 1 bulan sekali di awal bulan pada hari Jumat. Itu bergantung dari rilis data di Forex Factory. Hari ini rilis datanya dilakukan pada 10.30 untuk waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalkan di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur, dapat misalkan 7.30 malam di waktu Indonesia. Dan ini hanya dilakukan sekali dalam satu bulan. Kalau mau ngambil sell lagi di harga 8889 ya guys. USD saja.
mungkin bisa juga berpengaruh untuk di pair yang lain karena yang mungkin dari nasi sampai trading komoditi atau di forex seperti apa sih? Target turun sampai mana? Target turun Ada yang dapat? sampai Ada yang dapat? 260 sekian. Ada yang dapat ya? Ada. Dapat. Lagi. Targetnya 2260 berapa? 67. 67. Pemilah kuatnya. Masih baru nyoba bang. Oke nggak apa-apa. Kan sini belajar tentang sekian. Ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ataupun nanti bisa hubungi saya melalui DM TikTok ataupun Instagram. Bang, apakah gue akan naik dulu baru Q6 lagi? Untuk saat ini sudah koreksi dulu ya. Koreksi naik dulu dan kemudian akan turun lagi karena ini data yang keluar dari Forex Factor ini adalah bagus untuk testing sehingga harga akan turun. Jadi jangan melakukan dari rilis data. Kita sebagai trader kita menempatkan data yang 88, 89. banyak nanti kita kontak-kontakan aja. Udah profit berapa? Kalau untuk saya sendiri sudah profit $273. Yang Masih ada waktu 3 menit, guys. pos kami sendiri tidak melakukan transaksi ya, karena sibuk untuk mengarahkan. Saya sendiri sudah ada profit Siapa? 200.003 TWD. Cut loss di berapa bang? Cut loss apakah sudah melakukan transaksi sell sebelumnya pada saat harga ini sedang naik atau gimana? Modal awal berapa bang? Untuk modal awal sendiri bergantung dari yang pialang yang ngasih capek pilih. Jika dari kami sendiri, kami menyarankan untuk modal awal itu paling mungkin sekitar $3.000 fixed rate dan bisa di $1.000 ataupun $14.000. Kenapa kita milih modal awal itu demi keamanan dan harga sendiri, menjamin equity. Sell nggak dulu. Tunggu harga yang paling enak dulu. Artinya sedang naik. Boleh 8889 boleh. Kalau sudah ketemu 889, silakan di sell lagi karena ada peluang lagi untuk turun. SL-nya 92 ya. Trading forex menurut Islam gimana bang? Waduh. Trading forex menurut Islam? Itu boleh nanti ketika table talk aja kali kita ada. Oke. Karena itu harus penjelasannya lebih panjang. Bang, kalau reference 1:500 modal $100, lot 0,05, lot 0,05 bisa open berapa posisi? Wah, Leverage 1:500. 1 banding $100. $100. Lotnya 0,05. Bisa open berapa posisi? Kalau untuk leverage 1:500 itu nggak bisa 0,05. Jadi sebaiknya Nggak bisa nggak bisa 0,05. 0,5 ya. Nggak Belum bisa. Kecuali 1/2000. Atau unlimited. Bang, saya dapat 2284 bang. Saya dapat di 2284 untuk sell. Aman nahan atau stop? Sudah bontak. 284 lumayan jauh ya. Tuh, 84 jauh banget ya. Jauh sekali udah naik. Everything. Tadi udah nembus di 91, 91. 91 dan SL-nya di 92. Ya. Bisanya 0,01 ya berarti? Bukan 0,01. 0,1. Oh. Iya.
Baik, kalau untuk di kami sendiri itu hanya bisa di 0,1 ya. Mungkin di tempat lain 0,1, tapi untuk yang leverage yang dari 1/500 itu kita tulis. Nah, jadi silakan dipikirkan lagi mas, apalagi dengan modelnya $100 ya. Ya mungkin udah sampai sini karena waktunya juga sudah sampai jam 8 dan untuk data sendiri keseringan itu bergerak itu signifikan atau berlaku itu 30 menit atau sampai jam 8. Dan kemungkinan di jam 8 berikutnya hari ini biasanya itu tidak ada data, jadi datanya cuma sampai jam 8. Untuk acara berikutnya ada apa? Ada ini nggak? Ada quiz nggak? Hah? Ada di ini. Coba. Iya, boleh. Dan untuk yang Zoom-nya, terima kasih. Sebelumnya di close aja. Ada games ya? Ada games ya? Ada. Ya, terima kasih Pak Fajar atas panduannya malam hari ini. Jadi gimana guys NFT hari ini? Respon aja. Enggak guys. Cuan berapa? Ada yang cuan berapa? Bukan berapa aja. Dan sekarang kita sudah sampai akhir acara. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah meluangkan waktu bergabung di Itu ada di desa. acara ini. Oke. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya Julian izin pamit. Ya, benar. Ini di Selamat malam, salam Profi.